Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Olivia, NIM 22111182 dari kelas P5F. Baiklah, saya di sini membuat untuk memenuhi tugas UTS, yaitu tugas video, yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana konsep dasar fikih. Sebelum mengetahui bagaimana fikih itu sendiri, saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, pengertian syariah. Jadi syariah ini merupakan hukum ilahi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an dan juga sunnah. Yang memang hukum ini memang berlangsung dari Allah, sifatnya itu tetap dan tidak dapat berubah. Yang kedua, fikih. Fikih ini merupakan hasil ijtihad para ulama untuk memahami dan juga menetapkan bagaimana prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Yang ketiga yaitu usul fiqh. Jadi usul fiqh ini merupakan metodologinya atau ilmu yang digunakan para ulama untuk menafsirkan sumber-sumber syariah itu sendiri. Jadi para ulama melakukan metode penalaran itu seperti qiyas, ijma, dan juga ijtihad. Jadi dapat disimpulkan bahwa syariah ini merupakan hukum ilahi, usul fikih ini metodologinya, dan juga fikih ini merupakan hasil dari ijtihad tersebut, hasil hukumnya itu sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup fikih. Ada 3 kelompok yaitu mengenai ruang lingkup fikih. Itu yang pertama, fikih ibadah, di mana hubungan antara manusia dan Tuhannya, seperti fikih ibadah, sholat, zakat, nazar, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada fikih muamalah, di mana fikih muamalah ini berhubungan dengan harta, yaitu sewa menyewa, pinjam meminjam, dan juga warisan. Yang ketiga yaitu ada al-ahwal syar'iyyah, yaitu di mana hubungan antara masalah keluarga, yaitu baik dari pernikahan, talak, dan juga wasiat. Jadi kegunaan dan tujuan kita mempelajari fikih ini yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana hukum yang pasti dan hukum yang memang tetap yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sudah diijtihadkan oleh para ulama, dan juga sebagai pedoman kita dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tentang sejarah perkembangan fikih pada masa Rasulullah SAW, yaitu pada masa ini yang pertama pada saat Nabi masih di Mekah, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi juga melakukan dakwah secara terbuka, itu selama 13 tahun. Yang kedua yaitu pada masa ini Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Nah, di masa ini mulailah Islam atau Nabi melakukan aturan terhadap masyarakat yang ada di Madinah. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat, di mana pada masa sahabat ini banyak peristiwa yang memang belum terjadi di Rasulullah sebelumnya. Pada masa ini juga kekuasaan Islam memang baru menyebar luas dan memang baru melahirkan fikih itu sendiri. Jadi pada masa ini banyak sekali peristiwa yang mengharuskan para sahabat untuk melakukan ijtihad, karena tidak terdapatnya ilat di kedua sumber, yaitu baik dari hadis dan juga dari Al-Quran. Baiklah, yang ketiga yaitu bagaimana sejarah perkembangan fikih pada masa mazhab imam. Pada periode ini lahirlah para ulama-ulama besar. Mereka mempunyai cara tersendiri untuk melakukan ijtihad pada masalah persoalan hukum. Jadi pada masa inilah para ulama melakukan diskusi dan juga perdebatan mengenai masalah hukum yang ada
pada masa itu. Jadi pada masa ini juga ada 4 mazhab yang memang berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu yang pertama Imam Hanafi, di mana sumber syariat Islam bagi Imam Hanafi yaitu dari As-Sunnah dan juga Al-Quran. Yang kedua yaitu ada Imam Maliki, yaitu sandaran ijtihad dari Imam Malik adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i, landasan ijtihad Imam Syafi'i ini adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah juga. Yang keempat terakhir yaitu Imam Hambali, di mana landasan ijtihad Imam Hambali hampir sama juga dengan prinsip Imam Syafi'i. Yang terakhir yaitu sejarah perkembangan fikih pada masa kontemporer, di mana pada masa ini juga mulai banyaknya ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan banyak sekali inovasi dalam tantangan mendasar bagi hukum Islam di tengah masyarakat Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan ketiga tentang puasa. Jadi puasa adalah bagaimana cara kita menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut Imam Ghazali, puasa ini bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu dan mencapai kesucian hati. Yang kedua yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, suci dari haid dan juga nifas, baligh, berakal sehat, mukim dan juga mampu berpuasa. Syarat sunnah puasa yang pertama yaitu berbuka puasa tepat waktu, berpuasa dengan kurma atau yang manis, membacakan niat doa berbuka puasa, sahur, zikir, membaca Al-Quran, dan menjauhkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu pastinya kita makan dan minum di siang hari sebelum terbenamnya matahari. Yang kedua yaitu memasukkan benda melalui 2 jalan, yaitu mulut dan dubur. Yang ketiga yaitu muntah secara disengaja, itu juga dapat membatalkan puasa kita. Yang keempat yaitu dengan berhubungan suami istri. Yang kelima yaitu keluarnya air mani dengan sengaja, baik itu dari hubungan sosial ataupun hubungan yang dapat membatalkan puasa. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu hukum puasa bagi orang tua, orang hamil, menyusui dan juga musafir. Yang pertama, hukum puasa bagi orang tua yang memang sudah lanjut usia atau mengalami penyakit yang tidak memperbolehkan orang tua tersebut berpuasa, maka boleh orang tua tersebut tidak melakukan puasa, tetapi wajib membayar atau mengkodok puasa tersebut setelah keadaannya memang sudah membaik. Yang kedua yaitu hukum puasa bagi orang hamil dan juga menyusui. Bagi ibu hamil atau menyusui itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa juga, tetapi wajib atau juga mengkodok puasa tersebut setelah mereka sudah mengalami masa nifasnya. Yang ketiga yaitu hukum puasa bagi musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu juga diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu jarak yang ditempuh memang umumnya jarak yang ditempuh yaitu 80 sampai 90 km. Baiklah, selanjutnya yaitu kelima mengenai tentang jenis puasa wajib dan juga puasa sunnah. Jadi puasa wajib itu yang pertama ada puasa di bulan Ramadan, puasa karena nazar, puasa membayar qada, dan juga puasa ganti atau kafarat. Yang kedua yaitu puasa sunnah. Pertama ada puasa Senin Kamis, yaitu hampir bisa dilakukan pada setiap bulan. Yang kedua itu ada puasa Asyura, dilakukan pada 10 Muharram setiap tahunnya. Yang ketiga ada puasa 6 hari Syawal setelah keutamaan puasa Asyura
yang besar. Yang keempat ada puasa tarwiyah dan juga Arafah, Zulhijjah. Puasa sunnah lainnya adalah puasa 8 dan 9 Zulhijjah. Yang terakhir yaitu puasa Nabi Daud. Puasa ini lakukan dengan cara selang-seling berpuasa, yaitu misalkan sehari berpuasa, seharinya tidak. Nah, yang terakhir yaitu hikmah puasa. Apa saja hikmah yang dapat kita dapatkan setelah kita berpuasa? Salah satunya yaitu kita dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, penyucian diri kita sendiri, dan terakhir juga bermanfaat bagi kesehatan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang puasa. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang zakat. Zakat ini merupakan sejumlah harta yang diwajibkan Allah kita keluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Dan juga zakat merupakan salah satu rukun Islam kita yang harus kita tunaikan. Ada jenis dan macam-macam zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah. Dapat kita ketahui bahwa zakat fitrah ini merupakan zakat jiwa. Zakat fitrah ini zakat yang memang wajib kita tunaikan atau kita keluarkan, baik itu dari anak-anak maupun dewasa, yaitu per orang atau per kepala itu sebanyak 2,5 kg yang ditunaikan atau diberikan sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu ada zakat mal, yang dapat kita ketahui bahwa zakat mal ini merupakan zakat harta, dimana jikalau harta kita sudah memenuhi nisab, baik itu dari harta dagang, pertanian, harta investasi seperti emas atau perak, itu wajib dikeluarkan setelah kita mencapai nisab. Jikalau sudah mencapai nisab, misalnya emas, itu wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%-nya. Selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat tersebut? Orang yang berhak menerima zakat pastinya fakir miskin, orang miskin, para amil zakat, mu'alaf, rikob, gorimin, sabilah, dan juga ibnu sabil. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang zakat. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang kewajiban terhadap jenazah. Jadi, ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim atau Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal. Yaitu yang pertama, memandikan jenazah, di mana memandikan jenazah adalah kita membersihkan dan juga mensucikan si mayat dari kotoran dan juga najis yang ada di tubuhnya. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Jikalau itu laki-laki, maka yang harus memandikannya juga laki-laki, kecuali istri dan juga mahramnya. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Jadi setelah dimandikan, mayat wajib dikafani. Jikalau itu laki-laki, disunahkan 3 lapis kain kafan untuk laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Yang ketiga yaitu menyolati jenazah, di mana dilakukan dengan 4 kali takbir untuk mendoakan jenazah. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa jenazah harus dikubur sesegera mungkin. Jadi itulah 4 kewajiban atau fardu kifayah yang harus kita lakukan sesama umat muslim jikalau ada saudara kita yang meninggal. Baiklah, selanjutnya tentang tata cara memandikan, mengkafani, menyalakan dan juga mengubur jenazah. Pertama, ada syarat-syarat jenazah yang dimandikan, yaitu yang pertama muslim, bagian badannya utuh dan juga tidak mati syahid. Kedua itu syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, harus muslim, berakal, baligh, amanah,
wajib sesama jenis atau juga mahramnya. Pertama yaitu bagaimana memandikan jenazah. Pertama yaitu memandikan jenazah harus menutupi seluruh badan jenazah, lalu jenazah dihadapkan ke kiblat, yaitu membersihkan seluruh anggota tubuh mayat dari kotoran dan juga najis, memecahkan niat memandikan jenazah, dan seterusnya sampai selesai di akhir. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah, dimana telah dijelaskan sebelumnya menyiapkan 3 lapis jenazah untuk laki-laki dan 3 lapis kain kafan untuk laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Posisi jenazah ketika disolatkan yaitu rata dengan 4 kali takbir. Yang terakhir yaitu menguburi jenazah, di mana menggali kuburan jenazah itu memang sudah diukur sepanjang badan jenazah. Yang kedua, memasukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan posisi miring menghadap kiblat. Setelah itu sambil menyanyikan lafaz-lafaz Al-Quran. Yang ketiga yaitu melepas tali kain kafan. Yang terakhir yaitu mengubur jenazah. Setelah itu mendoakan si jenazah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang kewajiban untuk jenazah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang toharoh. Jadi toharoh merupakan cara kita menghilangkan najis, yaitu baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Ada beberapa jenis macam untuk kita toharoh, beberapa jenis air, yaitu yang pertama air mutlak, dimana air mutlak ini contohnya air hujan, air embun, air salju, air laut, air zam-zam. Yang kedua yaitu air mustakmal. Jadi air mustakmal ini merupakan air yang menetes dari anggota tubuh untuk berwudu dan juga mandi. Yang ketiga yaitu air yang berubah karena benda suci, contohnya itu sabun atau air mawar. Itu masih bisa mensucikan selama masih terjaga kemutlakannya. Yang keempat yaitu air yang terkena najis, itu misalkan najis tersebut sudah tercampur dengan air, sudah merubah warna, rasa dan juga bau, jadi air tersebut tidak lagi bisa mensucikan atau dipakai untuk toharoh. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tayamum. Jadi tayamum ini dilakukan ketika tidak adanya air. Tayamum ini digunakan dengan debu. Itu yang pertama syaratnya, itu karena tidak ada air. Yang kedua, air hanya mencukupi untuk minum dan juga memasak. Yang ketiga yaitu karena sakit misalnya tidak dapat menyentuh air. Jadi ada rukun-rukun tayamum, yaitu yang pertama niat bertayamum, yang kedua mengusap muka, yang ketiga yaitu mengusap tangan sampai ke siku, yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu wudu. Jadi wudu ini merupakan kita membasuh atau membersihkan anggota tubuh kita untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi ada beberapa syarat untuk orang yang melakukan wudu, yaitu yang pertama Islam, berakal, dewasa dan juga niat. Adapun rukun-rukun wudu, yaitu yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang terakhir tertib. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang
hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari kubur ataupun dubur, baik itu zat ataupun angin. Yang kedua itu hilangnya akal, mabuk dan juga gila. Yang ketiga itu tidur. Yang terakhir yaitu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya terakhir yaitu mengenai tentang mandi wajib. Jadi mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat. Ada beberapa hal yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, yaitu yang pertama keluarnya mani dari tempatnya. Selanjutnya itu masuknya orang kafir ke Islam. Jadi orang kafir yang masuk Islam itu juga diwajibkan untuk mandi wajib. Selanjutnya yaitu orang mati. Yang terakhir yaitu wanita yang sedang haid dan juga nifas. Jadi selanjutnya yaitu rukun-rukun mandi junub, yaitu yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang terakhir yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh sampai ke kulit dan juga rambutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu sunnah-sunnah mandi besar, yaitu yang pertama membaca basmalah, kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga berwudu, yang keempat menggosok-gosok badan, yang kelima itu mendahulukan membasuh tubuh bagian kanan daripada sebelah kiri. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang sholat fardu dan juga sholat sunnah. Jadi sholat dalam bahasa Arab itu artinya berdoa atau rahmat. Baiklah, yang pertama yaitu sholat yang hukumnya fardu itu juga dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan juga fardu kifayah. Jadi sholat yang hukumnya fardu ain yaitu sholat 5 waktu. Yang pertama itu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Yang kedua yaitu sholat yang hukumnya fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Yang kedua yaitu sholat yang hukumnya sunnah. Contohnya yaitu sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat tobat dan juga lainnya. Jadi adapun syarat-syarat sah sholat yaitu yang pertama suci dari hadas, yaitu dengan berwudu, mandi wajib ataupun juga tayamum. Yang kedua yaitu suci pakaian, badan, tempat dari najis. Yang ketiga yaitu mengetahui bahwa telah masuknya waktu sholat. Yang keempat yaitu menutup aurat. Yang terakhir kelima yaitu menghadap kiblat. Baiklah, selanjutnya yaitu tata cara sholat. Salah satunya yaitu yang sholat subuh. Jadi yang pertama yaitu adalah membaca niat. Niatnya yaitu sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblat adaan lillahi ta'ala. Kedua yaitu bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca iftitah. Setelah membaca iftitah yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian membacakan surat pendek. Setelah membacakan surat pendek, ruku, bacaan ruku yaitu kemudian yaitu ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Selanjutnya yaitu dilakukan sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian duduk di antara dua sujud, itu rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya sujud lagi, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Selanjutnya ruku sebanyak 3 kali, dilanjutkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru membacakan kunut. Selanjutnya itu ruku lagi, kemudian berangkat membacakan duduk di antara dua sujud, yaitu bifili warhamni wajibun warfa'ni warzuqni. Selanjutnya sujud lagi, kemudian bacakan tasyahud akhir.
Yang terakhir yaitu salam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang sholat fardu dan juga sholat sunnah dan tata cara sholat fardu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Jadi sholat jamak ini merupakan dua sholat yang dikerjakan atau dilakukan dalam satu waktu. Contohnya sholat fardu yang boleh dijamak yaitu zuhur dan juga asar, maghrib dan isya. Jadi sholat jamak ini dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan juga jamak takrir. Kedua yaitu sholat qashar. Jadi sholat qashar ini yaitu sholat yang diringkas bilangannya. Misalkan sholat 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan juga isya. Baiklah, itulah penyampaian 7 makalah dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.